Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Kurusu dengan NIM 21103040202. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum ketenagakerjaan yang mengenai outsourcing. Nah, adapun nanti topik yang akan saya jelaskan yaitu pengertian outsourcing, kemudian dasar hukumnya outsourcing, kemudian apa yang dimaksud dengan perjanjian pemborongan pekerjaan, dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan penyediaan jasa pekerja. Yang pertama yaitu pengertian outsourcing. Outsourcing diartikan sebagai pemindahan beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, yang dimana jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi dan kriteria yang telah disepakati oleh para pihak yang ingin melakukan outsourcing, seperti itu. Nah, jadi lebih jelasnya outsourcing ini adalah pemindahan kekuasaan perusahaan. Nah ya, pemindahan kekuasaan perusahaan, baik itu hanya sebagian dari perusahaan tersebut ataupun dari keseluruhan perusahaan tersebut kepada pihak lain. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya ya untuk mengurangi beban dan biaya operasional dan mendapatkan tenaga ahli serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, itu penjelasan atau pengertian dari outsourcing. Yang kedua yaitu dasar hukumnya apa. Nah, kita bisa melihat dari pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di situ menyatakan bahwa adanya perjanjian yang dibuat antara perusahaan dengan tenaga kerja. Nah, hubungan kerja antara outsourcing ini dengan pekerja yang dipekerjakan itu didasarkan dari PKWT atau PKWTT-nya. Hubungan kerja yang didasarkan pada PKWT itu adalah seperti suatu hubungan karyawan dengan perusahaan yang menjalin hubungan kerja dengan waktu yang telah ditentukan, dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, maksimal waktunya itu ya 3 tahun, seperti itu. Dan PKWT ini wajib untuk dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, sedangkan PKWTT itu berbeda. Nah, PKWTT ini hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan yang jangka waktunya tidak ditentukan dan tidak wajib untuk dicatat ke Dinas Ketenagakerjaan, seperti itu. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan perjanjian pemborongan pekerjaan. Yang dimaksud dengan perjanjian pemborongan pekerjaan itu adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis yang mengenai penyerahan sebagian dari pekerjaan perusahaan tersebut kepada perusahaan yang lain. Pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain itu harus memenuhi syarat. Nah, di antaranya syaratnya itu harus berbadan hukum, kemudian adanya syarat perizinan,
kemudian adanya perlindungan pekerja, seperti itu. Kemudian yaitu tentang penyediaan jasa pekerja. Nah, yang dimaksud dengan penyedia jasa pekerja ini adalah jasa yang diserahkan oleh pemberi kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Di dalam penyediaan jasa pekerja ini tentunya terdapat sistem perekrutan pekerja outsourcing. Nah, biasanya dilakukan dengan tes tulis, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, pekerja outsourcing ini tidak memperoleh gaji dari tempat ia bekerja, melainkan ia akan mendapatkan atau menerima gaji itu dari perusahaan penyedia jasa atau outsourcing itu, seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang outsourcing, yang dimana saya tadi sudah memberikan penjelasan tentang pengertiannya, kemudian dasar hukumnya, dan kemudian apa maksud-maksud dari pemborongan pekerjaan dan juga penyediaan jasa pekerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan harapan saya itu semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.